Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi setelah beberapa pekan kita tidak membuat video YouTube. Kita coba lagi. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah stres ya. Stres karena lingkungan yang akan mempengaruhi terhadap produksi ayam-ayam kita. Jadi cuaca yang kayak gini sebenarnya sudah masuk ke kemarau, tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang tanpa ada tanda-tanda mendung, biasanya hujan turun dengan lebatnya. Itu juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi ayam-ayam kita, terutama nanti berpengaruhnya terhadap produksi. Kiat-kiat apa yang perlu kita laksanakan agar produksi kita minimal relatif stabil, sehingga secara ekonomi tidak begitu merugikan kepada kita. Apalagi sekarang dihantam dengan harga-harga telur yang relatif fluktuatif, kadang-kadang tinggi, bahkan kadang-kadang jatuh sampai mendekati PIP. Jadi begini, stres itu sangat berpengaruh pertama terhadap kesehatan ayam, yang pada akhirnya nanti kedua akan mempengaruhi produksi itu sendiri, sehingga secara ekonomis akan merugikan kita sebagai peternak. Stres karena cuaca itu yang perlu kita waspada atau kita tekankan. Satu, masalah vaksin, terutama vaksin rutin untuk ND itu harus benar-benar kita kuati. Kalau di daerah Blitar berarti ini karena populasinya sangat padat, biasanya refak atau vaksin rutin itu biasanya kita lakukan sebulan sekali. Karena mengapa? Dengan titer ND yang kuat, biasanya faktor-faktor penyakit lain akan relatif mudah diatasi atau ditanggulangi apabila terserang penyakit. Itu pertama. Jadi harus benar-benar memperhatikan vaksin ya, terutama untuk vaksin ND. Kedua, penggunaan vitamin yang tepat. Dalam kondisi stres kayak gini sebenarnya apabila ayam kondisi sehat tetapi dengan kondisi lingkungan iklim cuaca yang tidak menentu, jangan gunakan vitamin-vitamin yang ada elektrolitnya atau vitamin-vitamin yang mengandung elektrolit. Itu salah satu tindakan yang bisa jenengan ambil untuk menekan atau meminimalkan tingkat stressing pada ayam. Jadi saya ulangi, pertama jenengan harus kontrol vaksin yang kuat atau menjaga titer antibodi di tubuh ayam yang kuat dengan vaksin tadi. Kedua, dengan pemberian vitamin yang tepat. Jadi dalam hal ini karena untuk mengatasi stres, jenengan rutin pakai vitamin yang mengandung elektrolit. Di pasaran banyak ya vitamin elektrolit untuk mendukung dalam rangka mengatasi stressing itu. Ketiga, jangan lupa juga biosecurity, dalam hal ini semprot kandang. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak, itu juga sangat riskan terhadap munculnya virus-virus lapangan. Nah, salah satu menekan virus lapangan yang ada yaitu dengan semprot. Coba jangan semprot itu juga rutin, itu harus jangan perhatikan. Karena fungsi daripada semprot sebenarnya hampir sama dengan vaksin ya. Kalau vaksin itu membentuk kekebalan di dalam tubuh ayam, kalau semprot itu menekan virus lapangan yang menyerang ke tubuh ayam. Jadi virus yang di luar lapangan ditekan dengan adanya penyemprotan itu. Oleh sebab itu sekali lagi, kerugian karena stres ini sungguh-sungguh mengakibatkan secara ekonomi sangat merugikan. Apalagi ini musim pancaroba dari hujan ke panas, yang diprediksi sebenarnya bulan April ini seharusnya sudah masuk ke kemarau, kenyataannya masih datang hujan. Yaitu stresnya yang pasti lebih tinggi. Apalagi untuk ayam-ayam muda yang menuju ke produksi puncak, itu sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi produksi. Karena setiap hari dia harus bertelur, puncak. Di sisi lain iklim atau cuaca lingkungan tidak mendukung, itu stresnya juga akan luar biasa. Oke teman-teman peternak, jadi jangan sepelekan
masalah stres pada ayam ini, karena itu berdampak secara ekonomi akan luar biasa karena produk. Salah satu tanda-tanda karena stres cuaca itu mungkin dapat Anda ini sebagian ya, sebagian tapi tidak sebagian, mungkin dari segi produksi mulai goyah atau mulai ada penurunan. Terus kualitas telur biasanya kerabang telur akan agak tipis, bahkan cenderung puyeh. Itu karena apa? Karena penyerapan kalsium mineral pada waktu ayam stres itu tidak bisa maksimal, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kerabang. Itu salah satu tanda. Yang lebih mencolok lagi, biasanya feed intake itu tidak masuk. Feed intake tidak masuk itu yang pada akhirnya nanti juga akan mempengaruhi terhadap produksi itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu sedikit tips untuk menghadapi masa pancaroba, masa perubahan yang mengakibatkan produksi telur turun karena stres. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, saya garis bawahi, jangan lupa vaksin rutinan, kasih vitamin elektrolit, biosecurity jangan tingkatkan. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda peternak layar khususnya. Terima kasih.